Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Yudi Ristian berbagi tutorial. Nah, kali ini saya akan memberi tutorial login CBT. Ya, CBT itu computer based test ya, yang bisa digunakan untuk ujian ataupun ujian semester. Nah, sebelum lanjut ke CBT-nya, jangan lupa subscribe, klik notifikasi, like, boleh di komen kalau videonya kurang bagus, bisa kasih solusi ataupun kasih komentar, share dengan teman-temanmu. Semoga video ini bermanfaat. Langsung saja. Nah, di sini saya ada dua, yang satu Chrome dan satu aplikasi e-learning. Nah, buat adik-adik yang belum punya aplikasi e-learning yang operator buat ataupun admin buat, bisa menggunakan Chrome. Ya, bisa menggunakan Chrome ataupun Mozilla. Nah, nanti linknya ada di deskripsi ya. Oke, langsung. Nah, di sini tampilan e-learning buat adik-adik bangga e-learning ada di MA Darussalam Bumiagung. Nah, ini tampilan login e-learning. Nah, untuk login CBT sendiri berbeda nanti ya. Tombolnya berbeda, cara menjalankannya juga berbeda ketika kita menggunakan e-learning. Nah, untuk CBT sendiri kalian klik tombol login ujian CBT yang berwarna merah ya. Karena kita nggak menggunakan login e-learning ya. Kalau e-learning itu untuk kita belajar daring yang diberi oleh guru mapel, baik materi ataupun timeline atau bahan ajar ataupun tugas-tugas yang lain. Nah, kali ini kita fokus ke login ujian CBT ya, bukan login e-learning. Fokusnya login ujian CBT. Oke, kita klik. Nah, ini perbedaannya. Ketika login e-learning hanya ada masukin NISN dan password. Kali ini ada tambahannya masukin kode ujian. Kode ujian ini nanti akan di-share ataupun akan dibagi oleh guru dan wali kelas kalian. Ya. Guru dan wali kelas kalian yang nanti akan share kode ujiannya. Kita masukin NISN ataupun user yang sudah dibuat oleh admin. Masukin password. Nah, ini password ini biasanya rawan buat adik-adik ataupun siswa-siswi, ini rawan karena ketika kita sekali salah klik, salah ketik, biasanya nanti akan membuat panik yang ujung-ujungnya bingung tanya sana sini, padahal itu salah pengetikan aja di situ. Pastikan passwordnya benar ya. Masukin token ataupun kode ujian. Kalau sudah, kita login ke e-learning. Login CBT ya. Bukan login e-learning, login CBT. Nah, kenapa saya memberi tutorial ini kok lewat HP? Karena kebanyakan e-learning ini anak-anak menggunakan HP, padahal untuk e-learning ini lebih menarik atau lebih asiknya itu menggunakan laptop. Tapi nggak apa-apa, kita menggunakan HP aja. Nah, yang tampilan pertama itu ada nama kelas ya. Mapelnya itu saya buat percobaan karena di sini saya hanya sebagai admin ataupun operator. Yang warna hijau itu tanggal dimulai dan jam dimulai dan akhirnya jam berapa ataupun tanggal berapa akhirnya. Nah, untuk PTS sendiri itu hanya diberi rentang waktu 1 hari. Dimulai jam 8 sampai jam 17.00. Ketika kalian sudah lewat 17.00, artinya kalian tidak bisa mengikuti atau mengerjakan ujian CBT ini ya. Pastikan tidak ada alasan yang bepergian
yang mau rewang, yang mau kondangan ataupun itu di nomor 2 kan dulu. Kalian setelah selesai mengerjakan CBT, boleh kalau kalian mau rewang ataupun nongkrong ya bahasanya. Nah, untuk waktu ujian sendiri itu 120 menit. Berapa 120 menit itu berarti 2 jam. Itu ketika kalian sudah login itu terhitung menitnya ya. Ketika kalian sudah mau mengerjakan soalnya itu sudah terhitung menit. Kalau rentang waktunya itu dari jam 8 sampai jam 5 sore. Artinya kalau kalian masih sibuk di pagi hari karena masak ataupun nyuci piring, nyuci baju, bisa dikerjakan setelah selesai ya, bagi yang bantu orang tuanya. Terus berikutnya ada mapelnya apa? Berikutnya yang warna biru tua ini, biru yang nomor kedua ini, berapa jumlah soalnya bentuknya apa, di situ ada. Nah, baca petunjuknya ya. Baca petunjuknya, jangan sampai kalian salah. Nah, di situ yang poin ketiga ini yang perlu diingat. Mohon mengerjakan ujian ini secara jujur dan tertib. Karena negara ini tidak kekurangan orang pintar, tapi kekurangan orang yang jujur. Berikutnya, nah di sini kalian masukin token ya, masukin tokennya, jangan sampai salah. Karena juga token ini berpengaruh kalau kalian salah masukin. Setelah itu klik mulai ujian. Nah ini jangan warna merah yang diklik, batal nanti kamu ujiannya. Kalian klik, tunggu. Nah ini soalnya. Untuk CBT ini buat adik-adik, jangan sampai ya kalian klik tombol kembali yang pada handphone kalian ataupun jangan sampai keluar dari aplikasi ataupun e-learning ini. Kalian kalau lagi posisi mengerjakan tiba-tiba keluar ataupun terpencet, otomatis kalian dianggap selesai oleh sistem. Walaupun kalian baru ngejarkan satu, itu ketika kalian udah keluar, itu sistem akan memberhentikan ujian kalian. Jadi hati-hati jangan sampai diklik kembali ataupun dikeluarin ya. Nah, bentuk ujiannya mungkin kalian sudah pernah buat yang kelas 11 dan 12 yang kemarin sudah menggunakan PAS, penilaian semester menggunakan CBT ini nggak asing bagi kalian. Mungkin yang kelas 10 ini yang asing, mungkin juga belum pernah sama sekali. Walaupun guru mapel sudah pernah mencoba e-learning CBT, tapi kalian mungkin nggak masuk, nggak login. Nah di sini ada waktu navigasi soalnya ya, kalian bisa lihat sendiri. Nah di sini ada tombol ragu-ragu dan selanjutnya. Tombol ragu-ragu ini ketika kalian mengerjakan yang soalnya menurut kalian itu agak middle ya, middle itu setengah antara susah dan mudah, jawabannya membingungkan, yang bisa kalian klik ragu-ragu, nanti bisa kalian ulangi kembali mengerjakannya. Ingat nomor berapa, nanti kalian ketika mau cek lagi tinggal pilih di navigasi soal ini nomor berapa yang belum kalian kerjakan. Oke, saya nggak melihat soalnya karena ini hanya tutorial, jadi saya hanya klik-klik aja ya. Nah di sini ketika soal yang terakhir nanti muncul otomatis tombol selesai ya. Nih lihat di navigasi soal ini, kalau hijau artinya sudah dijawab, kalau putih itu belum dijawab, kalau oranye itu tandanya ragu-ragu. Yang tadi kita nggak coba klik oranye ya, itu ragu-ragu. Oke, kita klik selesai. Pastikan tidak ada yang ketinggalan ataupun jawabannya salah. Guru tidak mengerti ya, tidak ngerti kalian itu mengerjakannya di rumah menggunakan apa sambil tidur, sambil buka buku, sambil buka Google ya. Hati-hati kalau buka Google, ketika kalian salah klik keluar sendiri, dinyatakan selesai ujiannya.
Oke, kita klik selesai, akhiri ujian. Terima kasih. Nah, ini artinya kalian sudah selesai. Bisa kalian lihat skornya nih. Nah, ini di bawah sendiri ini ada salah jumlah benar berapa, salah berapa, nilainya berapa. Oke, nggak usah panjang lebar karena nanti paketnya habis kalau untuk nonton YouTube ya. Terima kasih dari saya. Jangan diingatkan kembali, jangan lupa subscribe ya, karena membantu channel ini semakin berkembang. Notifikasi ketika ada pembaruan video yang saya upload, di like, butuh jempol kalian ya, jangan pelit-pelit. Biasanya jempol itu digunakan untuk ngetik, main game, itu mudah. Ketika kita memberi plus dengan orang, itu agak berat. Di share teman-teman kalian ataupun di sekolah lain biar tahu kalau kita menggunakan e-learning, karena di OKI ini untuk tingkat MA-nya madrasah aliyahnya itu baru 4 sekolah yang menggunakan e-learning. Kita yang termasuk dari 4 itu. Sekian dari saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.